Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Di hadzal yawm, pada hari ini insyaallah taala sanadrusu al-mantuq wal mafhum. Al-mantuq wal mafhum. Dilalatul lafzi min haitsul mahal. Jadi makna atau lafaz itu menunjukkan terhadap suatu makna apabila dilihat dari tempat lafaz tersebut, maka dibagi dua, itu mantuq secara yang diucapkan, artinya secara tekstual, wal mafhum atau yang difahami dari teks tersebut. Baik. Ta'rif al-mantuq wa aqsamihi. Pengertian mantuq dan juga jenis-jenisnya. Al-mantuq huwa ma dalla 'alaihi lafz fi mahalli an-nutq, ay anna dalalatahu takunu min maddatil huruf allati yuntaqu biha. Mantuq adalah apa-apa yang dalla 'alaihi lafz, apa-apa yang menunjukkan atasnya lafaz, fa'ilnya dalla fi mahallin an-nutq. Jadi mantuq itu adalah apa-apa yang ditunjukkan oleh lafaz atasnya dari mahal an-nutq, dari tempat pengucapannya. Ai, artinya anna dalalatahu, itu artinya penunjukan maknanya atau maknanya, ya bisa seperti itu diterjemahkan, takunu min maddatil harf, dari huruf allati yuntaqu biha, yang dengannya diucapkan. Oke, mudahnya begini. Kalau seseorang mengatakan beri saya 2 pena, nah maka mantuq 2 pena saja. Maka tidak ada makna yang bisa difahami selain 2, ya sudah 2. Tetapi ada juga yang di sini mafhum, ya nanti ya. Kalau mafhum itu contohnya begini. Jangan berkata kasar kepada ibu kamu. Nah, maka di sini mantuknya tidak berkata kasar. Mafhumnya tidak boleh memukul. Nah, seperti itu. Mafhumnya tidak boleh memukul. Baik. Baik. Kira-kira seperti itu mudahnya, ya. Masya Allah, para ulama dalam mengintisari atau menghasilkan hukum atau makna itu prosesnya cukup panjang, ya. Masya Allah. Apa saja jenis mantuq? An-nass, al-zahir, al-mu'awwal. Fan-nassu ma yufidu binafsihi ma'nan sarihan la yahtamilu ghairuhu. Kaqaulihi as-siyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Nas yaitu yang apa-apa yang yufidu binafsihi ma'nan sarihan, apa-apa yang memberikan makna dengan dirinya, makna yang jelas yang tidak mengandung makna lainnya. Seperti Allah Ta'ala, fasiyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Maka puasalah 3 hari ketika haji dan 7 apabila kamu kembali. Tilka 'asharatun kamilah, itu adalah 10 yang sempurna. Fa inna wasfa 'ashratin bikamilah qat'u ihtimalil 'ashrah lima dunaha majazan. Kata asyrah kamilah itu adalah memberikan kepastian atau menghilangkan ada kemungkinan kata 10 secara majaz. Baik. Wa hadza huwal ghardu minan nas, dan ini adalah maksud dari nas. Kemudian selanjutnya wadh-dhahir. Nah, jadi jelas ya, puasanya itu adalah 10 hari. Baik. Wadh-dhahir huwa ma yusbaqu ila al-fahmi minhu 'inda al-itlaq ma'na ma ihtimali ghairihi ihtimalan marjuhan. Huwa ma yusbaqu ilal fahmi minhu,
wa ma yasbiqu ila al-fahmi minhu 'inda al-itlaq ma'na ma ihtimal ghairihi ihtimal marjuhan. Itu apa? Wa huwa adalah ma yasbiqu ila al-fahmi minhu, yaitu adalah yang apa-apa yang bisa atau secara cepat ya, secara spontan itu ada dalam pemahaman indal itlaq ketika diucapkan, makna itu makna. Jadi makna ma ihtimali ghairihi, bersamaan dengan itu ketika diucapkan kata tersebut ada makna lain, tetapi makna tersebut marjuhan, tidak sekuat makna yang pertama. Baik. Jadi zahir itu adalah yang ditunjukkan oleh lafaz. Misalnya begini, ada sebuah lafaz. Nah di sini kata famanitturra ghairu baghi wala 'adin. Kata baghin itu dalam bahasa Arab maknanya ada dua, jahil sama zalim. Jahil sama zalim. Jahil sama zalim. Nah, tetapi dalam siyaqul kalam di sini atau ketika makna tersebut diucapkan dalam siyaqul kalam, maka yang lebih jelas maknanya adalah yang zahir, yang lebih ini adalah yang zalim, seperti itu ya. Contohnya begini, baik, nanti lebih jelas dalam teks ya. Fahuwa yashtariku ma'an nas fi anna dalalatahu fi mahal an-nutqi. Dia adalah sama dengan nas bahwasannya tempat dilalahnya adalah nutq ya, penunjuk maknanya itu dalam mahal an-nutq, dalam pengucapan atau huruf. Wa yakhtalifu anhu fi anna nas yufidu ma'nan la yahtamilu ghairahu. Kalau nas itu tidak mengandung dua makna, zahir mengandung dua makna, tetapi yang makna yang dipilih adalah yang lebih zahir, yang lebih jelas. Fa zahiru yufidu ma'na indal itlaq ma'a ihtimal ghairihi ihtimalan marjuhan ka qoulihi ta'ala faman ittara ghairu baghi wala 'adin fa innal baghi yutlaqu 'alal jahil wa yutlaqu 'alal zalim. Kata tadi baghin itu disematkan untuk jahil yang bodoh dan juga orang yang zalim, tetapi penyematan makna zalim itu lebih zahir ya. Maka yang pertama rajih, yang kedua marjuh. Jadi yang diambil adalah yang zalim, makna zalim. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn fanqita'ul haid yuqalu fihi at-tahr wal wudu wal ghusl yuqalu fihi at-tahr wa dalalatu at-tahri 'ala ath-thani azhar fa hiya dalalatun rajihatun wal ula marjuhah. Nah, menurut musannif di sini wala taqrabuhunna hatta yathhurn, janganlah kamu mendekati istri-istrimu sehingga yathhurn. Kata yathhurn di sini maknanya banyak. Yang pertama berhenti haid, juga tuhur artinya, wal wudu juga itu adalah kata tuhur. Wa dalalatu tuhri 'ala tsani adhhar. Nah, jadi makna tuhur ala tsani terhadap yang kedua, yaitu wudu dan juga mandi, itu lebih jelas. Nah, seperti musannif seperti itu. Jadi yathhur ini di sini maknanya adalah bersuci. Ada dua makna, satu selesai haid, maka menurut musannif apabila ada perempuan selesai haidnya maka tidak didekati kecuali sudah bersuci, bukan ketika haidnya berhenti. Wal muawwal adalah yang ma humila lafzuhu 'ala al-ma'na al-marjuh li dalilin yamna'u min iradatil ma'na rajih. Itu adalah membawa apa-apa yang lafaznya ma hamala lafzuhu adalah yang lafaznya membawa atas makna marjuh, makna yang marjuh, yang tidak jelas, ya. Jadi di sini artinya secara zahir atau munculnya makna,
Lidalilin, karena apa? Yamna'u, karena ada dalil yang mencegah dari maksud makna yang rajih. Fahuwa yukhalifu adh-dhahir fi anna adh-dhahiri yahmalu 'ala al-ma'na ar-rajih haitsu la dalila yasrifuhu ila al-ma'na al-marjuh. Amma al-mu'awwal fa innahu yuhmalu 'ala al-ma'na al-marjuh liwujud dalil as-sarif 'an iradati al-ma'na ar-rajih. Wa in kana kullu minhuma yadullu 'ala lafz fi mahalli an-nutq. Qawlihi ta'ala wakhfid lahuma janaha adh-dhulli minar rahmah. Dan tundukkan sayap lahuma bagi kedua orang tua, adh-dhul dengan penuh kerendahan hati, minar rahmah karena sebagai bentuk kasih sayang. Fa innahu mahmulun 'ala al-khudu' wa tawadhu. Itu maknanya itu adalah diambil, yaitu khudu' ya, artinya merendah diri, dan tawadhu, wa husnu muamalati walidaini, juga berbuat baik terhadap kedua orang tua. Istihalati ayyakuna lil insan ajniha, karena tidak mungkin bagi manusia itu mempunyai sayap. Nah, makna zahirnya kan begini, waqfid lahuma janahadzul. Ada makna tundukkan sayap. Ada makna tawadhu dan juga berbuat baik kepada orang tua. Ada dua makna. Makna yang muncul dari teks yang zahir itu apa? Yang menundukkan sayap, karena teksnya begitu. Kemudian ada makna yang lain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini maknanya marjuh, ini rajih. Tetapi dipilih yang marjuh karena ada dalil sharif, dalil yang menunjukkan untuk mengambil makna yang marjuh. Kenapa? Manusia tidak memiliki sayap. Kemudian selanjutnya dalalatul iqtida wa dalalatul isyarah. Wa qad tatawaqqafa sihhatu dalalatil lafz ala idmar wa tusamma bi dalalatil iqtida. Dan terkadang makna lafaz itu ya berhenti atau bergantung pemaknaannya itu dari mengkira-kira suatu kata yang tidak disebutkan. Artinya ada kata yang disembunyikan. Wa tusamma bi dalalatil iqtida, namanya dalal iqtida, nanti dengan contoh insyaallah bisa difahami. Wa qad la tatawaqqafu 'ala idmar wa yadullu al-lafdhu 'ala ma lam yaqsud bihi qasdan awwaliyan wa tusamma dalalatul isyarah. Kemudian terkadang yang makna yang ditunjukkan oleh lafaz itu tidak bergantung atas disembunyikannya sesuatu, tetapi makna itu menunjukkan atas apa-apa atau atas makna yang tidak menjadi maksud awal dari makna tersebut. Nanti insyaallah dengan contoh menjadi jelas. Namanya apa? Dalalatul isyarah. Fal awwalu, yang pertama, qaulihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, ay fa aftara fa iddah. Nih, lihat. Barang siapa di antara kamu sekalian maridan, sakit atau safar, fa iddah, maka atasnya membayar atau mengqadha di hari yang lain. Di sini ada kata yang disembunyikan atau dikira-kirakan. Karena apa? Karena jelas. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa afṭar. Barang siapa yang sakit kemudian safar kemudian dia futur, maka wajib atasnya untuk mengganti di hari lain. Karena kalau seseorang safar dia tidak berbuka, ya maka tidak perlu mengganti. Nah, seperti itu. Kemudian yang watsani, selanjutnya silahkan dibaca. Ada contoh kedua di buku. Kemudian selanjutnya watsani yaitu isyarah. Wa huwa dalalatul isyarah. Ini termasuk juga mantuk ya, termasuk mantuk. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaykum wa 'afa ankum
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Di sini diperintahkan untuk makan minum sehingga terbit fajar. Fa innahu yadullu ala sihhati shaumin man asbaha junuban. Ini menunjukkan bahwasannya atas sahnya saum apabila seseorang masuk dalam waktu fajar dalam keadaan junub. Li'annahu, karena teks Al-Quran membolehkan menggauli istri sampai terbit fajar. Bihaitsu la yattasi'ul waqt lil ghusl. Maka kalau sampai terbit fajar diperbolehkan menggauli, maka apabila ada orang menggauli istrinya beberapa detik atau menit ya sebelum terbit fajar, maka dia tidak mungkin mandi terus kemudian puasa dalam keadaan suci. Nah, maka di sini artinya seseorang apabila masuk waktu fajar dalam keadaan junub, puasanya sahih. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini bukan maksud langsung dari teks Al-Quran yang maknanya makanlah minumlah sampai terbit fajar. Nah, makna tadi bahwasanya boleh seseorang itu masuk fajar atau berpuasa dalam keadaan junub. Nah, itu menjadi bukan maksud dari teks tersebut, maka disebut isyarah. Bukan maksud awal ya, tapi menjadi isyarah. Baik. Kemudian selanjutnya mafhum. Al-mafhum huwa ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin natq. Itu apa-apa yang lafaz menunjukkan atasnya, jadi makna yang difahami, ya gitu. Mafhum makna yang difahami, mantuk itu makna yang didapatkan dari teks huruf. Mafhum makna yang didapatkan dari pemahaman di atas teks atau di bawah teks. Nah, nanti kita bahas. Baik, dan dia ada dua. Yang pertama mafhum al-muwafaqah, ma yuwafiqu hukmuhu al-mantuq, yaitu apa-apa yang makna yang sesuai hukumnya dengan mantuq. Ada dua, yaitu fahwal khitab. Wa huwa kama kana al-mafhum fihi awla bil hukmi min al-mantuq, yaitu apa-apa yang difahami dalamnya itu lebih awla, lebih besar, lebih tinggi dari hukum yang ada di mantuq, seperti pemahaman diharamkannya menghina, syatam, mudarab, dan juga memukul. Dari firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uff, tidak boleh mengatakan uff tuh ya kepada saya orang tua. Mantuk ayatnya tidak boleh ngomong uff gitu, tidak boleh ngomong uff. Mantuknya, teksnya. Maka mafhumnya tidak diperbolehkan menghina apalagi memukul. Karena itu lebih, itu namanya fahwal khitab, itu mafhum. Kemudian lahnul khitab yang kedua, ma thabata al-hukmu fihi lil mafhumi ka thubuti lil mantuq ala sama ya. Kadalalati qawlihi ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang memakan harta anak yatim sesungguhnya memakan api neraka. Apa yang lahnul khitabnya? Tidak diperbolehkan membakar ya harta anak yatim atau menghilangkannya. Karena sama saja, memakan kan menghilangkan, maka bentuk penghilangan terhadap harta anak yatim itu tidak dilarang. Itu adalah pemahaman yang disebut lahnul khitab. Jadi sama derajatnya, tidak lebih. Kalau tadi fahwal khitab, pemahaman di atas teks. Baik, nah itu silakan dibaca contoh-contoh mafhum al-muwafaqah. Mafhum mukhalafah, ma yukhalifu hukmuhu al-mantuq, apa-apa makna yang hukumnya itu berbeda dengan teks. Contohnya mafhum sifah.
Wal muradu bis sifah al ma'nawiyah kal mushtaq fi qouli ta'ala. Mafhum sifah dan mafhum mukhalafah. Contohnya mushtaq dalam Allah Ta'ala, in ja'akum ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila ada orang fasik datang dengan kabar, maka mintalah keterangan. Maka mafhum mukhalafahnya, in ja'akum fasiqun, apabila datang kepadamu bukan orang fasik, nah maka tidak perlu ditabayunkan. Baik. Wa ma'an hadha annahu yajibu qabulu khabaril wahidil adl. Dari sini maka boleh menerima kabar dari satu orang yang adil. Kal hal, sama juga seperti hal. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa orang yang lagi ihram tidak boleh membunuh hewan. Ya, barang siapa yang membunuhnya secara sengaja, maka kalau membunuh tidak sengaja maka tidak harus membayar hadi. Baik, seperti itu. Mafhum syarat. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna. Nah, di sini adalah kaitannya dengan perempuan yang hamil yang ditalak 3. Nah, perempuan yang talak 3 dalam keadaan hamil. Dan di sini ada syaratnya. Apabila mereka perempuan yang ditalak 3 itu adalah perempuan yang hamil, maka berikanlah nafkah atas mereka. Maka maknanya bahwa perempuan-perempuan yang tidak hamil tidak wajib diberikan nafkah. Tidak wajib diberikan nafkah. Baik. Qaulihi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu, mafhum ghayah. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Apabila perempuan ditalak 3 maka tidak boleh baginya untuk dinikahi lagi sehingga dinikahi oleh yang lain. Nah, maka ghayahnya hatta tangkiha, tidak boleh dinikahi sehingga dinikahi orang lain. Maka famafhumu hadza annaha tahillu lil awwal idza nakahat ghairuhu bi syurutin nikah. Maka mafhum mukhalafahnya menjadi halal kalau dinikahi. Dan lafadznya tidak halal sehingga dinikahi oleh orang lain. Maka mafhum mukhalafahnya halal apabila telah dinikahi orang lain. Seperti itu ya mafhum mukhalafahnya. Tidak halal sehingga, halal apabila telah. Nah, seperti itu ya. Mafhum hasr. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mafhumnya hasr itu penyempitan. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak disembah dan tidak dimintai pertolongan. Baik. Al-ikhtilaf fil ihtijaj bihi, perbedaan ulama dalam mengambil hujjah dengannya. Ikhtalafa fil ihtijaj bihadhihi al-mafahim wal asaf fi dzalika annahu hujjatun bi syurut. Dan menurut musannif di sini hujjah dengan syarat. Yang pertama, alla yakun al-madhkur kharaja makhraj al-ghalib. Bahwasanya disebutkan itu bukan ya hal umum. Contohnya, fala mafhuma lil hujuri fi qawlihi, contohnya wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Nah, jadi wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Nah, di sini di Al-Qur'an dijelaskan bahwa anak-anak ya, perempuan-perempuan yang telah digauli itu tidak boleh dinikahi. Anak perempuan. Nah, jadi ada seseorang menikahi janda dan dia mempunyai anak, dan janda tersebut setelah akad digauli oleh suaminya, oleh laki-laki tersebut. Nah, maka di sini kata robaib yaitu anak perempuan yang dibawa oleh ibunya. Di sini ada sifat allati fi hujurikum, yang ada dalam pengasuhanmu. Nah, di sini tidak bisa diambil mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah seperti apa? Berarti
anak perempuan yang dibawa oleh istri yang telah digauli itu kalau tidak diurus oleh suaminya itu boleh dinikahi. Itu mafhum mukhalafah. Ini tidak boleh. Ya. Karena apa? Fi hujurikum ini adalah makhraj kharaja makhraj al-ghalib. Jadi keadaannya umum saja. Maka tidak boleh diambil mafhum mukhalafahnya. Wa minha alla yakuna al-madhkur li bayanil waqi', atau yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan. Contohnya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih. Barang siapa yang berdoa menyembah Allah juga menyembah Tuhan yang lain yang tidak ada burhan, yang tidak ada dalilnya, fa inna ma hisabu inda rabbih, maka akan dihisab oleh Allah, diberi hukuman. Kata la burhana lahu bihi di sini itu adalah lil bayan al-waqi', untuk menerangkan keadaan. Maka tidak boleh diambil fahmul mukhalafah dari ayat ini, yang artinya barang siapa yang menyeru bersama Allah Tuhan yang lainnya, di mana Tuhan yang lainnya itu tidak memiliki burhan atau hujjah atau dalil. Faham mukhalafahnya berarti boleh dong menyeru, berdoa, menyembah Tuhan selain Allah selama ada burhannya. Nah, maka tidak boleh diambil mafhum mukhalafah di sini, karena maksudnya dari la burhana lahu bihi adalah keterangan. Karena apabila seseorang menyembah Tuhan selain Allah, apapun itu, siapapun itu, maka dia tidak memiliki burhan. Contohnya begini, salah satu burhan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, adalah alam semesta. Alam semesta itu tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Dan untuk menjadi ada harus ada zat yang mengadakan. Di mana zat yang mengadakan itu tidak diciptakan oleh yang lainnya, tidak diadakan oleh yang lainnya, maka dia disebut wajibul wujud. Wajib ada, di mana adanya itu tidak didahului oleh ketidakadaan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka apabila ada Tuhan selain Allah, maka pasti tidak ada burhan yang kuat, tidak hujjah dan dalil yang kuat. Karena apa yang disembah selain Allah itu adalah benda makhluk diciptakan, di mana tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau tadinya tidak ada menjadi ada, pasti dia diciptakan, maka dia bukan Tuhan. Maka semua yang disembah selain Allah la burhana lahu bihi. Alhamdulillah, nakhtati bihadzal qadar. Semoga Allah berkahi puasa kita, Allah ridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.